Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran pada topik 1, Ruang Kolaborasi. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Indra Gunawan. Yang kedua, Rani Riandani Putri. Yang ketiga, Nurul Azmiyah. Yang keempat, Januarti. Dan yang kelima, Sri Dewi Wulandari. Berikut hasil diskusi kami. Yang pertama, pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Teknologi telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum pandemi COVID-19, pada umumnya, kegiatan pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Bahan ajar yang diberikan oleh guru juga belum memaksimalkan kemajuan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sebelum masa pandemi COVID-19, hanya sebagian kecil guru yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan pembelajaran setelah pandemi COVID-19 membawa perubahan yang cepat di berbagai aspek kehidupan seperti di bidang pendidikan. Pada saat pandemi COVID-19 memaksa semua orang untuk belajar dengan lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi digital. Hal ini dikarenakan pada saat pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau pembelajaran online. Sehingga peserta didik dan guru dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Bahasan selanjutnya terkait teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Gen Z. Generasi peserta didik di masa sekarang didominasi sudah termasuk ke dalam generasi post-Gen Z. Tahun kelahiran yang termasuk ke dalam generasi post-Gen Z adalah anak yang tahun kelahirannya tahun 2003 ke atas. Adapun karakteristik dari generasi post-Gen Z diantaranya yang pertama, melek teknologi dan senang berkomunikasi. Yang kedua, menerima perbedaan atau cenderung memiliki toleransi yang tinggi. Yang ketiga, kreatif dalam berpikir, memiliki kepedulian terhadap sesama, dan senang mengekspresikan diri. Maka dari itu, teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Gen Z adalah dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet, di mana peserta didik dapat memanfaatkan akses jaringan internet untuk mencari dan menambah sumber bacaan dan pengetahuan. Selanjutnya, media yang cocok digunakan adalah audio visual. Hal ini dikarenakan peserta didik cenderung menyukai visual yang menarik dan disajikan dalam bentuk video atau audio visual. Contohnya antara lain YouTube dan modul digital. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran ini antara lain project based learning, problem based learning, cooperative based learning, experiential based learning, dan inquiry based learning. Pada model pembelajaran tersebut, peserta didik dapat memanfaatkan internet untuk menemukan beberapa sumber inspirasi dan ide baru terkait proyek atau persoalan yang akan mereka selesaikan. Mengingat banyaknya konten yang terdapat pada internet yang dapat dilihat dan diakses siapa saja sesuai dengan umur peserta didik, sehingga pembelajaran akan sesuai dengan karakteristik peserta didik di generasi post-Gen Z. Bahasan selanjutnya tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Bidang teknologi pendidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembelajaran abad 21 yang harus mengembangkan kompetensi kognitif, interpersonal, dan intrapersonal, membekali peserta didik dengan core subject yang kuat dilengkapi dengan kompetisi non-akademik yang sangat diperlukan dalam lapangan kerja pada era global, masyarakat informasi, dan masyarakat pengetahuan. Terdapat 4 pokok hal yang dominan dari karakteristik siswa pada abad 21 yang harus dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, kemampuan dasar seperti kemampuan kognitif atau intelektual. Yang kedua, latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, dan agama. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat. Dan yang keempat, cita-cita, pandangan ke depan, dan keyakinan diri dan daya tahan. Adapun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21,
Adanya peran teknologi pendidikan yang dapat diwujud nyatakan dalam aplikasi fungsi penciptaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber, dan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam jangka pendek, dan peningkatan kinerja sebagai capaian pembelajaran jangka panjang. Untuk mengembangkan kompetensi abad 21, dibutuhkan model pembelajaran yang fokus pada belajar lebih dalam dan kemitraan baru, dengan strategi pedagogik yang lebih luas, didukung dengan pemanfaatan dan pengelolaan aneka sumber dan teknologi secara tepat dan fungsional. Terkait dengan model pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi abad 21, guru ditantang untuk mampu menciptakan berbagai rancangan pembelajaran yang efektif bagi tercapainya suatu proses belajar yang mendalam dan terbangunnya kemitraan baru. Rancangan pembelajaran yang fungsional memberikan pengalaman pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan untuk berbuat, bekerja dengan orang lain, dan kekuatan batin peserta didik. Berangkat dari rancangan pembelajaran yang telah dikembangkan, guru juga harus mampu mengembangkan dan memproduksi perangkat pembelajaran seperti bahan ajar, media, dan alat ukur keberhasilannya yang diperlukan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.